Cuma pengen nanya satu hal aja sih, sesuai judulnya. Bisa apa sih? Bisa mendengar kalau saya. Iya, tapi semua orang juga bisa mendengar. Bahkan yang teratas itu pun bisa mendengar, belum tentu. Saya rasa lawan terberat adalah saya sendiri. Ya. Insya Allah kita memiliki rekam jejak. Mendadak sekali, memang saya juga kaget. Dan yang begitu Pak JJ kaget. Nama saya itu baru masuk di DPP itu sekitar pukul 22.30. Sebagai perempuan Jawa Barat, saya sangat ingin sekali bahwa perempuan-perempuan Jawa Barat itu menjadi perempuan-perempuan yang bahagia lahir batin. Jadi kita akan melakukan kanalisasi supaya anak-anak muda itu bisa menyalurkan ekspresi mereka itu di tempat yang pas. Berkomitmen untuk menjalankan kampanye pilkada yang damai, yang edukatif. Selamat malam pemirsa, panggung besar Pilkada kini sudah kita masuki dan deretan artis pun kembali tampil. Senyum manis, janji dan juga popularitas menjadi cara instan dari parpol untuk bisa mendulang suara. Tapi mengelola kota ataupun provinsi bukan hanya senyum manis di layar kaca, tapi perlu tekad, niat, dan moral yang kuat. Ya, tetapi artis terus maju penuh pesona dan didukung fans dengan sorak-sorai membahana. Rakyat menanti dengan penuh tanya apakah artis akan bawa perubahan nyata atau hanya sensasi belaka atau bahkan jadi kendaraan partai untuk mendulang suara. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya rekannya Anissa Dasuki, Aryo Ardi. Inilah interupsi, artis nyalon Pilkada bisa apa? Baik, untuk membahas maraknya artis di Pilkada serentak 2024 sudah hadir narasumber yang terkenal juga. Aryo, di sebelah kanan saya ada Ronald Surapraja, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Selamat malam Kang Ronald. Selamat malam. Kang asal lihat di sosmednya bukan gubernur dah. Kaget saya juga kaget. Di sebelahnya ada Kakak Melanie Subono, aktivis atau seniman. Dan melengkapi artis kita malam hari ini ada gitaris Dwi Natarina, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat atau Gita KDI. Selamat malam Mbak Gita KDI. Malam. Dan juga ada Mas Gilang Dirga, bakal calon wakil Bupati Bandung Barat. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Gilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di floor, Nisa. Ya, sudah ada pengamat politik Mas Jayadi Hanan. Selamat malam. Selamat malam, Bang Jayadi. Dan juga saudara mahasiswa dari UPN Veteran Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada Hengki Kurniawan, bakal calon Bupati Bandung Barat. Dan Muhammad Farhan. Ya, bakal calon Wali Kota Bandung. Selamat malam Mas Hengki dan Om Farhan. Selamat malam, assalamualaikum. Kenapa Jawa Barat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada di belakang kita ya. Waduh, ini dua-duanya nih. Dari Bandung nih kayak dua-duanya ya. Iya, saya kebetulan di Parongpong. Oh, oke. Jakarta ini, maaf ya. Oke, narasumber pada hari ini memang kebanyakan calon dari Jawa Barat. Apakah memang Jawa Barat ini gudangnya artis atau bagaimana? Ya. Kita akan menjawabnya malam hari ini. Namun sebelumnya pemirsa, punya popularitas sejumlah selebritas turun dari panggung seni ke panggung politik. Ya, dan dari jumpa fans jadi jumpa warga demi meraup suara demi suara untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Pilkada serentak 2024 bertabur tokoh dan selebritas. Sejumlah artis baik yang lebih dulu menjadi politisi maupun baru terjun ke dunia politik mendaftarkan diri di Pilkada 2024. Artis peran, penyanyi, pembawa acara, hingga komedian siap berlaga di Pilkada melawan sejumlah tokoh termasuk petahana. Aktor Hengki Kurniawan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat. Lawan terberat adalah saya sendiri. Ya. Kemudian strategi ke depan tentu ya tidak semua saya spill di sini, tetapi insya Allah kita memiliki rekam jejak. Kemudian selama 5 tahun ini 16 kecamatan, 165 desa sudah saya datangi. Pembawa acara Ronald Surapraja menjadi kejutan dari PDI Perjuangan
karena mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat pada detik-detik akhir pendaftaran pilkada. Sama seperti Pak JJ, Pak, saya juga kaget. Karena kebetulan saya juga sedang berada dalam fase wawancara. Dapat kabar ini, tapi sekali lagi kagetnya ini memang sebentar. Tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah tugas yang diberikan partai kepada saya. Insya Allah, saya ya. Penyanyi gitaris Dwi Natarina alias Gita KDI diusung oleh PKB sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Acep Adang Ruhiat. Sebagai perempuan Jawa Barat, saya sangat ingin sekali bahwa perempuan-perempuan Jawa Barat itu menjadi perempuan-perempuan yang bahagia lahir batin. Artis Gilang Dirga maju di Pilkada 2024 sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Didik Agus. Gilang akan berebut suara dengan Ipa Raffi Ahmad yang juga artis JJ Govinda. Kita akan melakukan kanalisasi supaya anak-anak muda itu bisa menyalurkan ekspresi mereka itu di tempat yang pas. Jika ada anak muda yang memang tertarik di dunia olahraga, maka akan coba kita tampung dalam satu creative hub. Pembawa acara ternama yang lebih dulu masuk panggung politik sebagai anggota DPR, Muhammad Farhan, maju sebagai bakal calon wali kota Bandung. Berkomitmen untuk menjalankan kampanye pilkada yang damai, yang edukatif, dan tentu saja akan insya Allah menstimulasi kehadiran. Apa yang sebenarnya menjadi alasan para artis ternama maju di pilkada? Benarkah karena ingin memperjuangkan hak rakyat atau berambisi menjadi pejabat? Kalau di Jawa Tengah, perang bintang. Kalau di Jawa Barat, perang bintang layar kaca. All Star ya? All Star. Saya ke Kang Ronald. Kang Ronald, kalau kemarin atau bulan lalu kita menemui Kang Ronald katanya kaget lagi habis manggung tiba-tiba disodori. Mau nggak Ronald maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat? Masih kaget nggak sekarang? Udah enggak. Udah nggak? Kaget di hari itu aja lah. Habis itu ya udah harus terbiasa. Tapi sebenarnya siap nggak sih Kang Ronald buat maju? Harus siap. Harus siap? Harus siap. Dengan segala waktu yang terbatas ya saya bilang saya harus siap. Tapi bekas tahu jadi caleg, setahun jadi anggota PDIP cukupkah untuk maju sebagai pilkada, untuk maju di kontestasi pilkada ini? Saya kira partai akan full support untuk hajatan ini. Ya, Oke. jadi saya tidak akan sendiri tentu saja. Kalau waktu legislatif kan bersaing antar sesama caleg calon legislatif. Kalau ini kan enggak. Sama Kang JJ juga ya? Ya betul. Kalau ini kan semua justru harus bersatu padu gitu loh. Semua caleg-caleg yang menang kemarin, partai full support buat saya. Jadi saya nggak pernah merasa sendiri. Kang, kalau lihat dari sosmednya kayaknya sebenarnya proyeksinya bukan gubernur ya? Wali kota. Wali kota ya? Wali kota Bandung. Ini naik kelas dong. Ya mungkin seperti itu kali. Tapi surprise ya berarti ya? Oh kaget. Kaget ya? Karena memang saya rencananya kalau niat dari awal memang pengen jadi wali kota Bandung. Bandung kota kelahiran saya, kota yang paling saya cintai gitu kan ya. Jadi belajar, kalaupun iya kan dari tingkat 2, naik tingkat 1, buat tingkat nasional. Tapi mungkin nggak semua orang mendapatkan akselerasi kayak saya. Jadi ya kaget juga sih sebetulnya. Cuman ya saya kira bahwa ini udah rencana Tuhan udah pasti pilihan terbaik. Ya udah kita ikutin. Oke. Mas Gilang, kalau tadi Kang Ronald kaget, Mas Gilang kaget nggak dicalonkan untuk Kabupaten Bandung Barat? Kalau saya sih memang dari awal tidak kaget. Karena? Karena memang saya percaya bahwa ini adalah momentum. Pilkada ini sebuah momentum di mana kontestasi di politik itu kan sendiri berlangsung selama 5 tahun sekali. Dan saya perlu disclaimer juga di awal bahwa sebelum kontestasi pilkada ini dilaksanakan, saya kan juga telah mengikuti kontestasi pileg dan menjadi juru bicara Ganjar Mahfud saat itu. Ya. Jadi Pilkada tahun lalu ya? Tahun lalu ya? pada saat ini. Ya. Dan mengenai pembicaraan tentang politik sendiri sebetulnya sudah berlangsung mulai dari 10 tahun yang lalu. Dan paling intens dengan teman-teman artis yang sudah lebih dulu masuk ke dunia politik. Meskipun masuk ke PKB baru tahun ini ya? Sebetulnya bukan PKB, P3. Oh sorry, P3 baru Ya, tahun sampai ini. dengan saat ini saya memang masih berkata P3. Dan untuk kontestasi pilkada sendiri ketika ditempatkan di Kabupaten Bandung Barat, dari sekian banyak pilihan yang harusnya bisa saya tempati, akhirnya memang setelah perhitungan oleh tim analis, kemudian obrolan, diskusi,
ya alhamdulillah akhirnya Kabupaten Bandung Barat menjadi tujuan saya untuk Meskipun harus bersaing dengan sesama artis juga, ada JJ Govinda, ada Hengky Kurniawan. Iya. Tidak ada masalah karena Tidak ada masalah ya. Karena yang paling penting itu kan sebetulnya bukan profil dari artisnya, tapi apa gagasan yang akan kita ajukan. Tapi bukankah itu yang dibutuhkan oleh parpol sebenarnya, nama besar artis? Nah, kalau bicara itu, kita tahu bahwa politik itu kan punya banyak variabel. Salah satu variabelnya adalah popularitas. Bukan melulu dari artis, tapi ada juga politisi yang punya popularitas. Nah, saya rasa itu akan lebih mudah untuk memperkenalkan atau silaturahmi ke masyarakat kalau kita sudah punya modal popularitas tersebut. Merasa populer kah? Alhamdulillah. Awamatan. Saya ke Mbak Gita. Mbak Gita sudah berapa lama berkecimpung di dunia politik? Sudah 20 tahun. 2011 sempat anggota DPR ya? Iya, PKW, 2011 sempat menjadi anggota DPR RI. PKB ya? PKB. Jadi alhamdulillah ketika saya dicalonkan sebagai wakil gubernur Jawa Barat oleh PKB, sebetulnya bukan hanya populer yang saya andalkan, tapi sebagai kader partai yang sudah 20 tahun di politik, otomatis sudah tahu dinamika politik seperti apa dan pengabdian kepada masyarakat seperti apa. Oke, tapi PKB ini nampaknya percaya dirinya luar biasa di Jawa Barat ya, karena ini juga berkah dari putusan MK terakhir. Betul. Akhirnya bisa mencalonkan diri satu partai saja ya? Satu partai saja, iya betul. Kenapa nggak bisa kolaborasi atau koalisi dengan partai lain, Mbak Gita? Justru ini merupakan berkah MK. Jadi ketika kami bertemu dengan pengurus partai di DPW, justru mereka sangat bersyukur bisa mengusung kader-kader terhebat di Jawa Barat. Tidak heran paripurna ketika itu banyak yang nggak datang ya? Iya. Oke, saya ke Mas Hengky Kurniawan. Mas Hengky, ini sudah dari wakil bupati menjadi bupati, kepercayaan diri apa yang Anda miliki? Ya, survei kepuasan publik di saat saya memimpin kemarin 67%. Dan kalau survei per bulan Agustus ini, bila pilkada dilaksanakan bulan Agustus kemarin, alhamdulillah saya mendapatkan survei 67%. Jadi tentu ini aspirasi dari masyarakat. Bahkan sempat kemarin saya mau ditugaskan oleh partai keluar kota, ternyata saya melihat masyarakat Bandung Barat begitu melankolis di sosial media. Sepertinya tidak menginginkan Tadinya mau ditugasin kemana, ke Mas kota Hengky? lain gitu. Tadinya mau ditugasin Di kemana? Kota Blitar, di Kota Blitar. Oh, Kota Blitar kotanya Mas Hengky ya sebenarnya ya? Iya, ada simbol Bung Karno di sana. Oke, tapi pertanyaan saya adalah ketika Anda tadi mengatakan Anda populer, tapi faktanya ketika kemarin pemilu legislatif Anda gagal terpilih, kalah dari Nico Siahaan, kalah dari Meli Guslo kalau saya tidak salah di dapil yang sama. Kalau dapil saya di Jabar 2, bertarung bersama sesama artis Kang Denny Cagur. Jadi bukan Denny Cagur, dari sesama PDIP ya? Ya, memang ada selisih. Mungkin memang saya tidak beruntung di legislatif. Dan barangkali juga masyarakat tidak menginginkan saya berpindah berkantor di Jakarta. Begitu. Ada yang dari Jakarta justru pengen ke daerah, Om Farhan. Bukan enak di Jakarta daripada di Bandung. Enakan di Bandung ya? Sama nggak enak ya. Kenapa nggak enak Om? Di sektor publik itu lebih banyak nggak enaknya daripada enak ya. Tapi yang kita cari kan bukan enak ya. Kalau mau enak menjadi artis aja terus. Ini makanya saya sangat menghargai teman-teman artis yang mau melepaskan kenyamanan menjadi artis dan mau bekerja di sektor publik. Hengky udah pernah ngerasain sendiri betapa beratnya bekerja di sektor publik ya. Karena di sektor publik itu ada banyak tuntutan. Bahwa ada fasilitas privilege ya, betul sekali gitu. Tapi bekerja di sektor publik itu lebih banyak stresnya, lebih banyak tidak nyamannya daripada menjadi artis. Kalau artis sih nyaman sekali, paling nggak nyamannya cuma nggak bisa memperpanjang kontrak aja. Kemarin jadi caleg nyaman apa enggak Om? Ya nggak nyaman lah. Makanya pengen pindah jadi yang terjun langsung menyentuh masyarakat. Bukan itu, yang saya sebut tidak nyaman adalah gini, ada tanggung jawab yang sangat besar ketika saya terlibat dalam panitia kerja undang-undang cipta kerja misalnya. Lah itu dikejar sama kelompok buruh. Ketika saya juga terlibat dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu saya beradu pendapat, debat, dan luar biasa kerasnya dengan kelompok-kelompok konservatif. Jadi memang nggak nyaman gitu. Dan terakhir waktu kemarin akhirnya kita rame-rame mencegah terjadinya quorum untuk meresmikan revisi undang-undang pilkada juga,
Ya itu kan resikonya kita berhadapan dengan pimpinan fraksi, ya untung pimpinan fraksinya setuju. Kang Farhan, tapi ketika Kang Farhan gagal maju kedua kalinya ke Senayan di Jabar 1, kalah dengan Meli Guslow, kalah dengan rekan Anda sendiri dengan Nico Siahaan, apakah itu mempengaruhi rasa percaya diri Anda ketika untuk ikut kontestasi pilkada bulan November nanti? Oh, enggak sih, karena bagaimanapun juga secara empiris membuktikan bahwa hasil pemilihan legislatif tidak serta-merta kemudian mempengaruhi keterpilihan gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan, apakah saya masih populer? Tentu tidak, karena sebetulnya yang paling populer di Kota Bandung itu Ibu Atalia. Dan Ibu Atalia ini adalah bukan seorang artis, tapi istri dari Pak Gubernur. Ridwan Kamil, ya. Bahwa kemudian dia memutuskan untuk tidak ikut, ya itu keputusan politis beliau. Jadi sekarang sih kita berjuang aja lah gitu, bahwa di Kota Bandung 44 calonnya punya keterpilihan yang tidak jauh-jauh, kekuatan merata. Jadi seru nih. Baik, saya ke Ronald nggak bisa ikut. Ronald naik kelas jadi. Nah, itu naik kelas. Melanie Subono juga ikut pilkada, itu pilkada daerah gaul di Pondok Indah. Nah, Mbak Melanie mungkin boleh ditanggapi maraknya artis yang ikut pilkada. Anda melihatnya ini memang artis yang sudah mulai sunset kemudian berpindah dari panggung layar kaca ke panggung politik. Ada yang iya, ada yang enggak. Lain. Ada yang iya dan ada yang Kalau di antara mereka ini, tamu-tamu kita malam ini, apakah sunset ataukah sedang bersinar-sinar ya? Mulai maghrib kali ya. Mulai maghrib. Nah, kalau gini, kalau aku tuh sering banget ditanya, kayak tadi juga baru ditanya, gimana sih pendapatnya? Sebenarnya aku nggak peduli, mau lo artis, mau lo pejabat, mau apapun, tapi apakah lo bisa menjalankan amanah rakyat? Itu Artinya kan program sebetulnya kerjanya seperti program apa? kerjanya dan mungkin untungnya teman-teman kita memang I still like you guys. Apa namanya? Selain mereka memang mempunyai popularitas dan mendengarkan mereka menjawab atau menjelaskan sesuatu tuh emang lebih enak ya. Kayak tadi itu kan jawabannya normatif, tapi kayak dijawabnya udah lebih dengan hafalannya lebih cair gitu ya, karena biasa MC, biasa nyanyi, biasa apa gitu. Dan saya tadi kaget loh, Gilang Dirga tuh bisa serius ternyata ya. Bisa. Iya, cuman mungkin ini ya, kayak tadi diajak ke sini tuh aku udah mikir kan apa yang mau tanyain apa. Cuman aku berpikir pasti mereka juga udah punya program, udah dikasih briefing, udah dikasih apa gitu segala macamnya. Kayak kalau hari ini aku disuruh nanya, cuma pengen nanya satu hal aja sih, sesuai judulnya. Bisa apa sih? Silakan Kang Ronald dijawab. Ronald dulu sebenarnya bisa apa? Yang bukan jawaban normatif, bukan abstrak, bukan briefingan, bukan tapi yang visi konkret dari partai ya, Mbak. Bukan visi misi itu. Ngafalnya cepet deh. Aku yakin teman-teman seniman ngafal gituan cepet. Bisa apa sih? Bisa mendengar kalau saya. Iya, tapi semua orang juga bisa mendengar. Bahkan yang teratas itu pun bisa mendengar, belum tentu dengarnya itu nembus untuk menjadikan itu sebuah tindakan atau aksi. Iya betul nggak? Dan kebijakan buat rakyat ya. Iya. Karena kadang-kadang datang dengan bukan independen, otomatis kan ada partai, ada segala macam, nantinya akan kejedukan rakyat pengennya begini, tapi kita tetap harus ngikut partai, mau tidak mau. Gue boleh jawab duluan nggak itu? Oke, mungkin sebelum dijawab lagi sama Mas Gilang Dirga dan juga Mbak Gita Kadi, nanti kita akan break dulu nih Oke, boleh. Oke, siap. Kita akan kembali, nanti saya juga ke Mas Jayadi ingin bertanya banyak hal, kami akan kembali usai jeda.